semuanya, aku Gabriela Gavila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Public Relation 2017 Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini aku akan menjadi juru bicara yang efektif. Nah, sebelum kita menuju ke topik pembahasan bagaimana menjadi juru bicara efektif, aku akan memberikan kalian pengertian tentang juru bicara. Nah, juru bicara itu apa sih? Yang aku temuin dari Wikipedia dan KBBI, yaitu kalau menurut Wikipedia, juru bicara itu atau yang disingkat jubir adalah seorang yang diberikan tanggung jawab untuk menerangkan kondisi atau situasi orang lain yang mengutusnya. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, juru bicara adalah orang yang kerjanya memberi keterangan resmi dan sebagainya kepada umum, pembicara, mewakili suara kelompok atau lembaga, atau sebagai penyambung lidah. Nah, artinya juru bicara adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mewakili perusahaannya atau suatu organisasi untuk memberikan informasi kondisi kepada publik. Nah, setelah kita tahu apa itu juru bicara, nah juru bicara ini ada fungsi dan peranannya tertentu. Jadi fungsi dari adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan-kebijakan, kegiatan-kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut ke masyarakat ataupun media massa. Nah, yang dimaksud supaya pihak yang bersangkutan ini dapat mendapatkan pengetahuan, dapat mendapatkan pengertian juga atau pemahaman tentang organisasi atau perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap perusahaan atau organisasi tersebut. Terus ada peranannya juga terhadap juru bicara. Jadi peran juru bicara itu sangat penting karena apa yang dibicarakan juru bicara ini untuk mewakili manajemen atau organisasi tersebut. Nah, jadi juru bicara ini sangat berpengaruh tentang persepsi si perusahaan tersebut. Jika juru bicara ini memberikan persepsi yang buruk terhadap masyarakat atau terhadap khalayak, akan mencerminkan citra perusahaan tersebut atau citra si organisasi tersebut gitu. Nah, bisa jadi juru bicara ini dipercayakan kepada orang khusus untuk menangani satu organisasi saja atau satu bagian khusus dalam satu masalah organisasi tersebut. Setelah itu ada syarat yang harus dimiliki dari seorang juru bicara. Yang pertama itu dapat memadukan pengetahuan, keterampilan juga dan sikap. Yang pertama itu persiapkan informasi yang akan disampaikan. Jadi sebelum tampil atau sebelum memberikan informasi kepada khalayak, juru bicara itu harus mempersiapkan informasi. Nah, informasinya itu harus didukung dengan data dan fakta untuk bukti pendukung. Nah, yang kedua ini, juru bicara juga nggak boleh melebih-lebihkan atau mengurangi informasi. Jadi juru bicara itu harus memberikan informasi yang konkret atau yang nyata sesuai dengan keadaan perusahaan tersebut atau kejadian tersebut. Yang kedua ada skill itu atau kemampuan dari seorang juru bicara harus mempunyai kemampuan pengalaman dan memberikan informasi dengan mengkomunikasikan program. Kemampuan jubir ini diantaranya harus dapat meyakinkan mana informasi yang pantas untuk disampaikan ke khalayak dan informasi yang benar untuk disajikan menjadi info publik gitu. Jadi bisa menentukan informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh publik gitu, supaya citra perusahaan atau citra si organisasi tersebut tidak terlihat jelek gitu. Dan bahasa tubuh juga. Nah, bahasa tubuh juga salah satu kemampuan yang harus dimiliki sama juru bicara. Bahasa tubuh ini, seorang juru bicara ini diharapkan dapat menjelaskan informasi. Contohnya, ketika menjelaskan suatu kejadian yang buruk atau yang tidak baik. Nah, bahasa tubuh yang dipakai oleh seorang juru bicara ini harus didukung dengan mimik muka seperti terlihat ikut bersedih atau maupun keadaan sebaliknya. Yang ketiga ada sikap. Nah, jika juru bicara ini sedang berbicara di depan press conference atau saat berbicara di depan banyak wartawan, juru bicara harus memberikan kesempatan untuk wartawan bertanya kepada juru bicara tersebut. Nah, juru bicara ini juga harus siap atau harus sigap dengan semua pertanyaan tersebut karena juru bicara dan wartawan itu harus membangun wajah yang bersahabat gitu, supaya pemberitaan yang diberikan oleh wartawan nantinya di media
bisa memberikan dampak yang positif untuk perusahaan tersebut gitu atau organisasi tersebut, seperti itu. Nah, bahasa yang dipakai seorang jubir ini harus juga dapat dipahami oleh orang banyak, karena contohnya kayak pers atau ya wartawan atau media yang lain, karena mereka membutuhkan informasi yang jelas, jadi harus memberikan bahasa yang gampang untuk dipahami oleh wartawan. Nah, juru bicara itu tentu juga menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang menggunakan tata bahasa yang baik, seperti itu. Oke guys, jadi itu dia share bagaimana caranya menjadi juru bicara yang efektif. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran juga, bisa jadi referensi juga untuk kalian untuk tetap terus belajar menjadi juru bicara yang baik, juru bicara yang efektif. Segitu dulu informasi aku tentang juru bicara.